Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana aula bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa dan para pendengar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sabda beliau bahwa ketika kita mengerjakan solat, mendirikan solat, amalan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang dalam keadaan sujud. Oleh karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak doa di dalam sujud. Jadi tidak saja terkhusus pada sujud yang terakhir, apapun sujud yang kita lakukan di dalam solat, maka itu adalah sarana ataupun momen yang paling pas sekali untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya di antara bacaan di dalam sujud yang dilafazkan oleh Nabi SAW terdapat di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW ketika beliau sujud berdoa kepada Allah. Apa di antara doa Nabi? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dengan ridhomu dari kemurkaanmu. Sekarang kita minta, ya Allah, aku memohon keridhoanmu dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min uqubatik, dan aku memohon kepadamu ampunanmu, ya Allah, dari azabmu. Wa a'udzubika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Dan ya Allah, aku tidaklah mampu membatasi pujian untukmu sebagaimana engkau puji dirimu sendiri. Dan inilah yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari kemurkaannya, dan memohon perlindungan kepada Allah dari azabnya, meminta kepada Allah keridhaannya, dan meminta kepada Allah permohonan maafnya, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara lafaz doa di dalam sujud yang dapat kita baca. Dan sesungguhnya makna dari doa ini sangatlah luar biasa sekali, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan kepada kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan sesungguhnya di antara tujuan kita beribadah, para pemirsa, para pendengar, adalah bagaimana kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah dengan kita hendaknya. Tapi di dalam kehidupan ini tidak semuanya semau kita. Kadang kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Kadang kita dihadapkan dengan hal-hal yang mungkin tak kita sukai. Ada momen di mana ketika kita ingin mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi yang lain itu bertentangan dengan adat dan tradisi. Atau mungkin ada aturan-aturan di masyarakat kita yang justru memang bertentangan itu semua dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita dihadapkan kepada pilihan. Apa pilihannya? Kita lebih memilih keridhaan manusia tapi Allah murka dengan kita, atau Allah ridho dengan kita tapi orang tidak suka dengan kita. Di sinilah menjadi persoalannya. Di sinilah letak kesusahannya. Di mana kita dihadapkan dengan pilihan seperti ini. Apakah kita akan memilih keridhaan Allah tapi orang tidak suka dengan kita, atau kita memilih manusia suka dengan kita tapi Allah tidak suka dengan kita? Nah, maka sebetulnya inilah yang dimaksud dari penggalan pertama dari doa tadi, bahwa kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridhomu, ya Allah, dari kemurkaanmu. Nah, maka
di sini para ulama menyampaikan, bagaimana kalau kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan seperti itu, di mana situasi dan kondisinya kadang tidak seperti yang kita inginkan, tetapi mau tidak mau kita harus berhadapan dengan orang lain. Maka di sini para ulama menyampaikan bahwa jika di dalam kondisi yang demikian kita mampu untuk tetap bergaul dengan orang tersebut tanpa kita diwarnai oleh orang itu, di mana kita masih bisa mengatakan tidak untuk hal-hal yang memang prinsip, bahkan kita bisa mampu mengajak mereka dalam amar ma'ruf nahi mungkar, maka teruslah bersama mereka. Inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum. Seorang mukmin, kata Nabi, yang bergaul dengan orang lain dan dia sabar atas gangguan mereka. Jadi mungkin kita merasa kita bisa mewarnai mereka, tapi di samping mewarnai itu tetap ada juga sindiran-sindiran kepada kita, tetap ada juga cacian-cacian kepada kita. Mungkin dalam keadaan berteman dengan orang lain tersebut kita katakan, ayolah kalau datang waktu sholat, kawan yuk sholat. Mungkin dia katakan, lah sudah jadi ustadz pula sekarang. Boleh jadi seperti itu. Kita bisa mengajak tapi kita disindir. Dalam keadaan ini itu lebih baik, kata Nabi SAW, bahkan a'zamu ajran, dan lebih besar pahalanya. Jadi lebih baik, lebih besar pahala minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum, daripada seorang mukmin, kata Nabi, yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak mau bersabar dari gangguan orang lain. Jadi mungkin ada orang, sudahlah biarkanlah dia dengan urusan dia, biarkanlah dia dengan pekerjaan dia, dengan kerjaan dia, saya beribadah kepada Allah, ya sudahlah. Itu tidak lebih baik, kata Nabi SAW, dibanding orang yang mau bergaul dengan mereka dia ajak orang tersebut dan dia bersabar dengan sindiran dan celaan orang itu. Nah, kemudian Nabi SAW dari hadis yang tadi, seorang tabi'in yang bernama Al-Ahnaf bin Qais itu mengatakan, al-kalamu bil khairi afdalu minas sukuti. Mengucapkan kalimat yang baik itu lebih baik daripada diam. Wasukutu khairun minal kalam bil lagwi wal batil. Dan diam itu lebih baik daripada orang berucap dengan ucapan yang sia-sia. Jadi berkata baik lebih baik daripada diam. Tapi diam itu lebih baik daripada orang berkata-kata yang buruk. Wal jalisus sholih khairun minal wihdati wal wihdatu khairun min jalisisu. Berteman dengan orang yang soleh itu lebih baik daripada menyendiri, dan menyendiri itu lebih baik daripada berteman dengan teman yang buruk. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang lain, bahwa perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti orang yang berteman dengan pemilik atau penjual minyak wangi dan orang yang pandai besi. Kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, kata Nabi SAW, mungkin dia memberikanmu minyak wangi, atau mungkin kamu yang beli minyak wangi dari dia, atau minimal engkau mendapatkan harumnya dari minyak wangi tersebut, meskipun dia tidak kasih, meskipun kita tidak beli. Tapi kalau berteman perumpamaan ini dengan orang yang pandai besi, kalau tidak akan terbakar pakaianmu, minimal kamu dapat, mohon maaf, bau busuk dari asapnya. Nah, inilah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ini. Tapi ketika kita di dalam bergaul bersama orang lain justru tidak mewarnai, tapi diwarnai oleh orang-orang tersebut, maka dalam kondisi ini tidak ada pilihan kecuali untuk uzlah atau menyendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala hakikatnya melarang kita untuk berta'awun dalam itsm. Allah sampaikan dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam hal-hal yang mengandung dosa dan permusuhan. Nah, jadi kalau seandainya kita memang tidak mampu lagi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kondisi yang demikian, tidak ada pilihan kecuali untuk keluar dari lingkungan tersebut. Inilah yang disampaikan pula di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Nabi SAW menyampaikan, manil tamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu.
siapa yang mencari keridhaan Allah, tapi resikonya dia mendapatkan kemurkaan manusia, maka Allah akan meridhoinya. Jadi siapa yang mencari keridhaan Allah, biarlah ridho Allah yang saya cari, tapi manusia tidak suka dengan dia, maka Allah akan ridho dengan dia. Wa ardon nas anhu, dan tahukah kita, Nabi sampaikan, lama kelamaan Allah akan buat manusia itu akhirnya ridho juga dengan dia. Akhirnya ridho juga dengan dia. Dulu mungkin orang aneh melihat pemandangan pakai jubah atau mungkin celana di atas mata kaki, itu aneh dulu bagi orang. Mungkin kita katakan memang ilmu kita alhamdulillah sudah sampai menegakkan sunnah Nabi SAW, tapi dulu bagi orang itu sangat aneh sekali. Tapi lambat laut alhamdulillah sekarang pakai jubah aman, kemudian celana di atas mata kaki, orang tak lagi menyindir-nyindir dan semacamnya. Inilah ini maksud oleh Nabi SAW. Dulu mungkin kita mencari keridhaan Allah, orang tak suka, apalah pakaian-pakaian seperti itu. Mungkin ilmu orang tak sampai di sana, tapi lambat laut ardon nas anhu, Allah jadikan keridhaan orang-orang itu kepada kita. Suka saja orang dengan pakaian-pakaian tersebut. Wa manil tamasa ridon nas, tapi sebaliknya kata Nabi, siapa yang mencari keridhaan manusia, bisa khotillah, kemudian resikonya adalah dia lebih memilih Allah murka kepadanya, sakhitallahu alaihi, Allah akan murka kepada dia, wa askhata alaihin nas, dan nanti Allah juga akan buat orang-orang murka kepada dia. Inilah orang yang tidak bisa meninggalkan tempat-tempat yang haram. Orang tidak bisa meninggalkan pekerjaan yang haram. Mungkin orang katakan yang halal saja susah, apalagi yang haram. Yang halal-halal saja susah kata dia. Maka inilah ini maksud. Di orang kalau di dalam kehidupan lebih mencari keridhaan manusia dibandingkan keridhaan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang tersebut. Kemudian disampaikan juga di sini, wa bi mu'afatika min uqubatik, dan ya Allah aku berlindung kepadamu, pemberian maaf darimu, ampunanmu dari azab ataupun hukumanmu. Di sini ada perbedaan antara al-afu dan al-ghafur. Ghafur itu beda. Jadi wa'fu anni itu beda. Ya Allah maafkanlah diriku. Al-afu itu adalah kita memohon maaf kepada Allah karena mungkin kita agak teledor dengan kewajiban-kewajiban. Jadi kalau kita agak teledor, agak lalai dengan kewajiban-kewajiban, itu bahasa Arabnya adalah al-afu. Minta maaf kepada Allah atas kelalaian dari kewajiban. Tapi kalau ghafur, istighfar, itu karena kita terjatuh dalam kesalahan. Jadi beda. Orang mungkin tak jatuh dia dalam kesalahan, tapi dalam kewajiban agak lalai. Beda dengan orang yang memang terjatuh dalam kesalahan. Maka kalau dalam melalaikan kewajiban, itu meminta maaf dengan al-afu, wa'fu anni, ya Allah maafkanlah aku ya Allah. Ini yang kita baca nanti di duduk antara dua sujud. Wa'afini, atau Rabbi, ya kan nanti pada Rabbighfirli. Adapun Rabbighfirli itu nanti adalah perihal kalau kita memang sudah terjatuh dalam kesalahan-kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan pemaaf. Dalam surah An-Nisa ayat 149, fa innallaha kana afuwan qadira. Sesungguhnya Allah adalah yang maha pemaaf lagi maha berkuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha pemaaf. Dan di sini disebutkan pula Allah berkuasa. Apa maksudnya? Sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang intervensi Allah tidak ada. Beda dengan kita manusia. Orang mungkin memaafkan kita karena dia takut dengan kita, bisa saja itu. Seorang karyawan mungkin seorang bosnya salah, tapi karyawan ini mau tidak mau harus memaafkan bos dia. Kalau tidak dimaafkannya, dipecatnya. Itu kalau manusia. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ada seperti manusia. Allah tidak lemah. Allah berkuasa. Tapi dalam kekuasaan Allah itu mengazab kita seorang hamba, kita minta maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita juga minta kepada Allah, wa a'udzubika minka, ya Allah aku memohon perlindungan hanya kepadamu semata-mata ya Allah. Artinya adalah semua ampunan ataupun semua kemurkaan yang bisa saja berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saja datang kepada seorang hamba, kita memang hanya meminta perlindungan semata-mata hanya kepada Allah taala. Maka inilah
apa yang kita baca di dalam sujud di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah keridhaan semata-mata dari Allah, meminta kepada Allah permohonan maaf mungkin dari azab yang bisa saja datang kepada kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan hanya semata-mata kepada Allah, dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang begitu banyak sebagaimana Allah memuji atas dirinya sendiri. Inilah para penonton, para pendengar dimanapun berada, di antara doa di dalam sujud yang mudah-mudahan bisa kita lafazkan di dalam salat kita. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.